Shalom saudara, selamat pagi. Kita ketemu kembali pagi ini dalam Morning Devotion. Selamat pagi saudara-saudara, apa kabar? Saudara, kita akan baca firman Tuhan dari kitab Nabi Habakuk pasal yang ketiga 16-19. Demikian firman Tuhan. Ketika aku mendengarnya, gemetarlah hatiku. Mendengar bunyinya, menggigillah bibirku. Tulang-tulangku seakan-akan kemasukan sengal. Dan aku gemetar di tempat aku berdiri. Namun dengan tenang akan kunantikan hari kesusahan yang akan mendatangi bangsa yang bergerombolan menyerang kami. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Allah Tuhanku itu kekuatanku, yang membuat kakiku seperti kaki rusa, yang membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Saudaraku, luar biasa sekali pembacaan firman Tuhan pada saat ini, saudara. Yaitu pembacaan ini adalah salah satu pernyataan iman yang luar biasa yang tertulis di Alkitab. Kita sudah tahu bahwa Habakuk menghadapi kenyataan yang menakutkan, bahwa bangsanya akan diserang oleh musuh yang tanpa ampun. Dan bangsanya akan dibawa dalam penawanan dan perbudakan. Saudaraku, Yerusalem dan bait suci akan dihancurkan. Tapi Nabi Habakuk telah memilih kekuatan yang asalnya dari dalam dirinya sendiri. Ya, kekuatan itu untuk menantikan dengan tenang. Itulah yang dinamakan kekuatan iman. Salah satu tanda iman adalah kesediaan untuk menanti atau menunggu dengan sabar bahwa Tuhan akan bekerja. Seperti dalam firman Tuhan dalam Yesaya 30 ayatnya yang ke-15, yaitu dalam tinggal tenang dan percaya, disitulah terletak kekuatanmu. Coba saudara perhatikan keadaan Habakuk. Kalau dia bergantung pada perasaannya, coba bayangkan, pasti tidak akan ada statement iman yang seperti tadi, bahwa dia akan menanti dengan tenang, dia akan menunggu dengan diam. Karena kalau dia melihat ke depannya dia tahu bahwa musuh akan datang dan bangsanya akan menjadi tawanan, akan menjadi budak. Dia udah melihat dengan jelas hal tersebut. Kalau dilihat ke dalam dirinya sendiri dan kemudian mencoba untuk mencari kekuatan dengan bersandar pada apa yang dia pernah lihat di belakangnya dia, yang ada adalah bahwa dia gemetar, dia takut, dia seperti seorang yang sedang bersiul di tengah kegelapan hanya untuk menguatkan diri sendiri. Tapi haleluya, dia memilih untuk melihat Tuhan dengan imannya. Dia memilih iman untuk melihat Tuhan dalam semua keadaan ini. Ketika dia melihat Tuhan, semua ketakutannya sirna, semua ketakutannya lenyap. Yang ada sebuah pengharapan yang luar biasa. Saudaraku, Habakuk mengajarkan kita untuk menghadapi keraguan, pertanyaan, serta pergumulan iman kita dengan jujur. Yaitu bahwa kita dapat datang dengan hati yang rendah dan menantikan Tuhan berfirman. Setelah itu, saudara, kita ini harus menyerahkan semuanya pada Tuhan dengan menyembahnya. Tidak peduli bagaimana perasaan kita atau apa yang kita lihat. Bahwa faktanya Tuhan tidak selalu mengubah keadaan, tapi dia selalu mau mengubah kita untuk menang atas keadaan apapun. Itulah artinya bahwa kita hidup dengan iman. Seperti pembacaan kita tadi, sekalipun pohon ara tidak berbuah, pohon anggur tidak berbunga, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan. Namun Alkitab katakan, aku akan bersorak-sorai dalam Tuhan, beria-ria dalam Allah yang menyelamatkan aku. Saudaraku, sekalipun apa yang kita harapkan tidak menjadi kenyataan, sekalipun saudaraku di depan kita ada hal-hal yang terjadi dalam kehidupan kita, yaitu hal-hal yang tidak pasti. Tapi saudaraku, kalau kita berharap dan mengandalkan Tuhan, kita akan bersorak-sorai. Namun kita akan melihat kemuliaan Tuhan.
Tuhan kita adalah Tuhan yang hidup, Tuhan yang besar, Tuhan yang duduk di atas tahtanya, Tuhan yang berdaulat. Kalau kita mengandalkan Dia sepenuhnya, kita percaya saudaraku, bahwa kita boleh mengalami kekuatan. Karena sukacita daripada Tuhan, sorak-sorai itu menghasilkan kekuatan baru. Dan memang benar kita berkata, Tuhanlah kekuatanku, ayat yang ke-19. Kata kekuatan itu artinya kail. Kail itu bukan cuma kuat biasa. Dia kuat, dia tough, dia kuat berdiri, teguh. Ya. Sebuah keteguhan yang datang dari Tuhan. Benar dia berkata, seperti kaki-kaki rusa yang berpijak di atas gunung. Demikianlah Tuhan memberi kekuatan kepada kita untuk berjalan menyelesaikan rencananya dalam kehidupan kita. Sekarang Habakuk melihat dengan pengharapan yang baru. Pergumulan imannya berganti dengan sebuah sukacita karena kekuatan yang datang dari Tuhan. Haleluya. Saudaraku, buat saudara yang mendengar morning devotion ini, kami mengatakan kepada saudara pada hari ini, bahwa saudara yang lemah, saudara akan dapatkan kekuatan baru daripada Tuhan. Saudara yang menghadapi kekurangan, Tuhan akan memberikan kecukupan buat saudara. Amen. Bahkan Tuhan memberikan kelimpahan kepada saudara. Amen. Saudara pikir bagaimana bisa terjadi? Saudara, kita mengharapkan Tuhan kita yang hidup itu, Tuhan kita yang besar itu. Kalau kita mengandalkan Dia, kita punya iman kepada Dia. Dan iman kita kepada Tuhan adalah mengalahkan semuanya ini, mengalahkan dunia ini. Dan kita percaya saudaraku, kita akan menerima kemenangan dan kita terima semua janji Tuhan berlaku atas kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian. Amin.